palsu. Mungkin teman-teman pikir ini mau ngomongin apa? Akun gereja palsu? Ya bukan. Oke. Tapi kita mau berbicara tentang gereja supaya gereja kembali kepada tujuannya yang semula. Ya. Nah, mungkin kali ini sebelum Bang Ruli nanti akan meneruskan, saya akan memulainya terlebih dahulu. Wah, itu fitur apa tuh, Bang? Keren tadi itu fiturnya. Go ahead, Pastor Wigan. Jadi gimana nih gereja palsu kita nih? Ya, oke. Kalau yang pertama, saudara, ya, gereja itu eklesia, itu dalam bahasa Yunani berasal dari kata ekaleo. Ekaleo itu sebenarnya merupakan sebuah istilah pada zaman itu yang menunjuk kepada sekelompok masyarakat yang dituakan atau penatua di kota itu, orang yang dituakan untuk berdiri. Jadi sebenarnya kata ekaleo itu pengertian awalnya secara sejarahnya tuh gitu. Jadi ini bukanlah sebuah kebetulan bahwa gereja itu gunakan kata eklesia, sebab memang seharusnya gereja itu yang menentukan nasib kotanya loh. Seharusnya memang seperti demikian. Nah, saya mau bacakan dulu, nanti tentunya Bang Ruli akan meneruskan ini. Dari Matius pasal yang ke-16, akan baca dari ayat yang ke-15 dulu. Jadi ini settingnya Tuhan Yesus sedang tanya sama murid-muridnya, dia tuh siapa sih gitu. Nah, lalu Yesus bertanya kepada mereka, ayat yang ke-15, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku, hanya huruf gede, ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saya simpel aja, hanya ingin membagikan, gini, rupanya ada 4 jenis, saudara. Di sini Tuhan kan katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Akunya Tuhan, jemaatkunya juga, kunya itu Tuhan. Tetapi rupanya gini, ada yang gini, saya akan membangun gereja saya. Bukan aku Tuhan, tapi saya akan membangun gereja saya. Artinya apa? Kita sendiri. End up-nya apa? Itu pasti sekte agama buatan manusia. Sebab daging mencoba membangun daging. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Kalau yang jenis pertama, saya akan membangun gereja saya. Oke. Sambil saya berbicara, nanti akan diteruskan oleh Bang Ruli. Saudara kalau mau bertanya, boleh mulai mengetikkan di kolom komen. Ya. Oke. Kalau yang kedua adalah saya akan membangun gerejanya, gereja Tuhan. Ya. Tafsiran ini juga berbahaya, sebab daging tidak akan membangun roh. Memberikan implikasi bahwa manusia mencoba membangun rumah bagi Tuhan. Nanti kalau saudara baca di kitab Yesaya, rumah apa sih yang kamu mau bangun buat aku? Bumi itu tumpuan kakiku. Kamu tuh pengen apa, bangun apa gitu loh. Nah, saya akan membangun gerejanya. Dampaknya adalah manipulasi dan megalomania rohani. Megalomania rohani.
sistem ketokohan, dan lain sebagainya. Karena kita memang tidak akan bisa juga membangun gerejanya. Ada yang ketiga, dia Tuhan yang akan mengakibatkan bahwa Yesus dengan seluruh sumbernya digunakan untuk kepentingan dia. Jadi manusia yang menjadi pusat semesta. Seharusnya segala sesuatu untuk dia, oleh dia, bagi dia. Tetapi tanpa kita sadar memang seringkali tanpa kita sadar kita mengubah jadi manusia yang menjadi pusat semesta. Bahkan seakan-akan Tuhan pun ada untuk kita, gitu ya. Nah, tetapi kalau yang benar adalah seperti yang Tuhan katakan, aku akan membangun gerejaku. Yesus yang akan membangun gerejanya. Ya. Ini adalah pandangan yang sesuai Alkitab, bahwa dia adalah ahli bangunan yang akan membangun jemaatnya menurut kehendaknya. Mulai dengan roh dan diakhiri dengan roh. Nah, prinsip pentingnya adalah gereja adalah inisiatif Tuhan. Sebab di inisiatif Tuhan. Gereja bukan dibangun cuma karena seseorang merasa punya kekuatan tanpa panggilan, tanpa apapun, hanya merasa punya relasi, punya uang, dan punya lain sebagainya, terus dia mau main membangun gereja. Tentunya itu yang akan menjadi saudaraku. Gereja adalah inisiatif Tuhan, dan gereja adalah pelaksana kehendak Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini kita harus menyadari bahwa gereja ada untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini. Secara singkat, tujuan gereja adalah untuk mengasihi Tuhan Allah, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Yang ketiga, hendaklah kamu saling mengasihi. Makanya dalam gereja itu harus ada pengajaran. Yang Pastor Wigan barusan ngomong itu ya, itu sebetulnya kritik yang keras kepada gereja hari ini, tapi disampaikan dengan cara yang santun. Nah, begini, tadi Pastor Wigan udah sebut bahwa tujuan dari gereja itu jemaat, supaya jemaat ini betul-betul menjadi jemaat yang utuh, jemaat yang betul-betul kenal sama Tuhan. Nah, bagaimana caranya orang bisa kenal Tuhan? Nggak ada cara lain. Harus dididik, itu harus. Nah, kalau saya bicara begini, mungkin teman-teman yang saat ini dengar acara kita ini, kemudian akan bilang, loh, saya udah kenal kok sama Tuhan. Gereja saya udah ngajar kok mengenai Tuhan. Oke. Saya bersyukur bahwa teman-teman semua udah kenal Tuhan. Tapi ayo, coba kita tes pengetahuan kita hari ini. Kita sama-sama berbagi ya. Kita sama-sama berbagi, kita sama-sama sharing apa yang kita tahu, supaya makin hari kita makin tepat berjalan dalam pengenalan kepada Tuhan. Ayo kita tes. Tadi Pastor Wigan baca Matius 16. Di ayat 15-nya tuh Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid mengenai siapakah aku ini. Rupanya murid-murid bingung. Ada yang bilang engkau ada. Aku nanya ke kamu bukan mengenai pendapat orang. Aku tanya pendapatmu sendiri. Siapakah aku ini? Tuhan Yesus bertanya. Nah, kemudian rupanya semua pada diem. Pelan-pelan Petrus angkat tangan. Dia bilang, boleh nggak aku jawab? Ya silakan jawab. Apa? Dijawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat ke-16. Nah, perhatikan ayat ke-17. Ini penting sekali.
Perhatikan ayat 17, saya baca ulang. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, sekarang saya mau kasih pertanyaan. Dan tolong dijawab lewat komen. Saya mau nanya begini. Bagaimana caranya Bapa yang di surga menaruh perkataan itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bagaimana Allah menaruh perkataan itu di dalam lidah dan bibir Petrus sehingga Petrus bisa menjawab dengan benar? Saya ulangin pertanyaannya. Bagaimana Bapa di surga bisa menaruh perkataan di dalam lidah dan bibir dari Petrus sehingga Petrus bisa menjawab dengan benar? Apa jawaban kita? Bertahun-tahun saya sebagai orang Kristen, saya nggak nemu jawabannya. Yang saya pikir adalah bahwa Allah pada saat itu Petrus. Jadi tiba-tiba pikiran Petrus, lidah dan bibirnya tiba-tiba pada saat itu dikuasai oleh kuasa Allah. Tapi apakah benar begitu? Saya mau sampaikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang sekarang ikut ya. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang ikut. Enggak. Allah enggak menguasai Petrus dengan cara yang magis. Allah lewat pengetahuan, lewat cara belajar yang sehat. Bukan dengan cara yang magis. Saya jelasin dulu. Pelan-pelan saya akan jelasin. Ya. Allah ketika dulu pertama kali berhadapan dengan orang-orang Israel, Allah itu berhadapan dengan bangsa yang tidak mengenal Allah sama sekali. Orang bahkan mereka nggak tahu kok siapa nama Allah. Musa itu orang tanya loh, siapakah namamu? Bagaimana dengan tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Keluaran 3 ayat 13b. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di zaman itu tidak mengenal Allah. Coba, sedih nggak? Allah yang mencipta mereka, Allah yang kemudian dengan hatinya yang luar biasa setia datang menghampiri umatnya, tapi umatnya tidak mengenal. Berkata, mengenai namamu, siapakah namamu? Itu Musa. Dan Allah menjawab kepada Musa dengan jawaban yang tidak kalah mengherankan. Jawabannya, aku adalah aku. Coba. Apa makna jawaban itu? Nggak ada. Kenapa? Karena Allah mau bicara begini. Sulit aku menjelaskan mengenai diriku kepadamu. Kamu nggak punya pengetahuan. Kamu seperti anak kelompok bermain yang belum mengenal aku. Nanti aku butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan siapa aku. Tuh. Nah, dalam perjalanan padang pasir, yang mereka percaya kepada Allah. Allah menjagai mereka dengan tiang awan, tiang api. Tuhan kasih makanan setiap hari. Itu pendidikan Allah untuk mereka. Supaya suatu saat nanti mereka bukan lewat cara yang magis, diisi pikirannya, diisi lewat pengalaman, lewat pembelajaran, sehingga mereka mengenal Allah. Nah, setelah ribuan tahun, mereka betul-betul menjadi bangsa yang terdidik. Nggak ada bangsa yang
lebih terdidik daripada bangsa Israel. Mereka dikenal sebagai people of the books. Hanya bangsa ini yang disebut di seluruh dunia sebagai yang hebat. Enggak. Mereka nggak pernah dikenal karena lukisan-lukisan yang dahsyat. Enggak. Mereka dikenal karena mereka menjaga buku-buku yang berisi pengetahuan tentang Allah. Itu kehebatan orang-orang ini. Nah, pentingnya belajar itu ingat nggak cerita perjalanan ke Emmaus? Tuhan Yesus berjalan bersama dengan 2 orang murid. Murid-murid pada resah. Mereka ngomongin, aduh gimana ya ini ya? Dia yang kita harap untuk jadi Mesias malah mati di salib. Di tengah-tengah perjalanan itu, Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, mereka tidak mengenali Yesus. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Bahwa Yesuslah Mesias, diperlukan pendidikan. Mereka harus mengenal seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi. Lukas 24 ayat 27. Jadi jelas Tuhan Yesus berkata bahwa supaya kamu mengenal aku dengan benar, kamu harus belajar seluruh kitab. Dimulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi. Belajar. Itu penting. Nggak bisa nggak. Saya tambahin lagi. Ayo. Jawab di kolom ya, di bawah tentang benih. Ada benih yang ditabur di tanah yang subur, di tanah yang berbatu-batu di pinggir jalan dan lain-lain. Terakhir dia berkata bahwa ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Pertanyaan saya, benih yang jatuh di tanah yang subur itu menggambarkan orang yang mendengar firman dan, ayo, titik, apa? Mendengar firman dan, mendengar firman. Ayo, mendengar firman dan 23 ayat 13. Matius 23 ayat 13. Orang yang mendengar firman, itu menggambarkan orang yang mendengarkan firman dan, biasanya kalau pertanyaan begini nih, teman-teman akan jawab, melakukan. Melakukan. Bukan. Matius 13 ayat 23. Mendengar firman dan mengerti. Bukan melakukan. Harus mengerti dulu. Baru orang bisa melakukan. Harus mengerti dulu. Baru orang bisa berbuah 60, 70, 100 kali lipat. Mengerti. Bagaimana orang bisa mengerti? Belajar. Nah, sekarang kita kembali ke Matius 16 tadi. Di sini, Petrus adalah orang yang orang yang merupakan hasil pembelajaran Yahudi selama ribuan tahun. Dia pasti menjalankan program pendidikan Yahudi. Dia pasti menguasai kitab suci, dimulai dari kitab. Kepada Petrus ditanya di Kaisarea Filipi, siapakah aku ini? Maka kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Jadi, jawaban Petrus datang dari pengetahuannya. Kalau gitu, Bang, kenapa kok di situ dibilang Bapa? Petrus lewat proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran itu adalah inisiatif dari Bapa sejak perjalanan di padang pasir. Jadi, coba lihat berapa banyak teman-teman yang malam ini bisa menjawab pertanyaan saya di awal tadi. Bagaimana caranya Petrus bisa menjawab dengan benar? Bukan dengan cara yang magis, tapi lewat proses pembelajaran. Nah, di kesempatan itu, ketika mereka berada di Kaisarea Filipi, ketika Petrus berhasil menjawab dengan benar, maka Petrus diberikan tanggung jawab yang berat. Tuhan Yesus kerajaannya, mendirikan jemaat, kerajaan Allah di bumi, dan maut tidak akan menguasainya. Lihat ya, jadi Petrus menjadi batu karang, tempat Allah mendirikan jemaatnya. Jika demikian, saya mau nanya, apa fondasi dari jemaat Allah? Of course, fondasinya adalah Kristus. Tapi kemudian, apa yang harus dibangun di atasnya? Knowledge, pengetahuan, demi gereja harus membangun pengetahuan jemaat. Gereja harus membuat orang mengerti betul seluruh kitab suci. Dimulai dari kitab Musa, kitab para nabi, dan sekarang seluruh isi perjanjian baru. Nggak boleh ada orang awam di dalam gereja. Nggak boleh. Tapi hari ini, maaf ya, saudara-saudara yang saya sayang, yang saya hormati, terakhir kita belajar firman Tuhan yang serius. Kapan? Kebanyakan orang Kristen yang udah lulus sekolah minggu, nggak belajar lagi firman Tuhan. Kebanyakan orang Kristen cuma datang untuk nyanyiin lagu pujian. Terlalu ngerti apa yang diomongin. Orang Kristen jadi banyak yang diombang-ambing sama banyak pemahaman. Bingung semuanya. Begitu ada COVID, bingung, setengah mati bingung. Tiba-tiba Mazmur 91 diomongin. Tidak akan. Siapa yang janji bahwa orang percaya, orang Kristen nggak akan pernah kena COVID? Siapa yang pernah janji? Tapi pede banget waktu itu. Sayang, jangan begitu. Gereja itu bukanlah sekedar tempat untuk magis-magisan. COVID, tolak COVID, tidak akan pernah kena COVID. Buktinya, udah berapa ribu orang Kristen hari ini yang mati di seluruh dunia? Berapa ribu orang? Yeah. Di Italia itu bukannya orang Kristen, semuanya Kristen, bukan? Bukannya itu pusat kekristenan. Mati. Di Yerusalem, nggak ada yang mati karena COVID, siapa bilang? Amerika. Gereja itu tempat untuk belajar, bukan untuk praktek perdukunan.
Ingat apa yang Tuhan Yesus sudah pernah sampaikan. Bahwa nanti di ujung-ujung hari itu ya, akan banyak pembicara-pembicara palsu. Orang-orang yang ngajar dengan, aduh ngaco-ngaco. Tuhan Yesus sudah sampaikan itu. Dan itu sekarang terjadi loh. Coba kita lihat nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Seolah sampaikan bukanlah firman Tuhan. Bukan. Mereka nggak betul-betul mengajar orang, merubah pikiran orang. Enggak. Mereka cuma kasih janji-janji. Apa janjinya? Terbebas dari COVID. Orang Kristen banyak yang mati gara-gara COVID. Maaf ya. Saya ini nggak lagi jelek-jelekin orang. Nggak, sama sekali nggak. Tapi saya lagi berbagi dengan keluarga saya sendiri di IG Live. Maksud saya berbagi adalah supaya kita ini menjadi orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang seperti Petrus. Yang betul-betul mengenal siapa Tuhannya. Sehingga bisa menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Proses Petrus bisa menjawab itu adalah bukan lewat proses magis. Gitu. Jadi saya lagi berbagi itu, saya bukannya lagi ngejelekin gereja. Buat apa saya ngejelekin gereja? Saya juga warga gereja. Pastor Wigan dan saya ini pembicara di gereja. Kita mengasihi gereja Tuhan. Betul kan Pastor Wigan? Yes, of course. Nah, tapi kami juga Tuhan itu kesesat. Kami kepengen jemaat Tuhan ini bertumbuh jadi orang-orang yang mengagumkan. Orang-orang yang bisa bertumbuh, yang bisa berbuah 60, 70, 100 kali lipat untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita nggak kenal firman Tuhan dengan benar? Itu tujuan kami bikin acara ini malam ini. Jadi bukannya lagi mengkritisi orang, enggak. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Orang-orang Kristen sehat di dalam Tuhan, banyak yang enggak. Banyak yang enggak. Banyak orang-orang yang hari ini yuk kita ini yuk, kita ngomong santai, rileks ya. Sekarang saya nanya gini. Apa sih kebahagiaan? Banyak orang yang kemudian bilang bahagia adalah kalau saya bisa lepas dari persoalan. Bahagia adalah ketika saya bisa menikmati hidup ini. Uang cukup, kesehatan juga ada, muka ganteng. Waktu suara kita bagus bisa nyanyi. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Waktu kita happy karena muka kita ganteng dan cantik, nggak lama, peot. Nih, lihat. Saya udah mulai ada nih garis-garis. Beberapa tahun yang lalu belum ada. Sekarang istri saya sama anak-anak seringkali bilang gini, sayang, muka kamu mirip banget sama Eyang. Bapaknya Ibu.
Jadi saya dianggap eyang-eyang. Habis itu saya makin lama juga makin kalem, makin diem, makin nggak ada tenaga. Waktu kita bahagia karena kita ganteng, karena kita cantik, nggak lama kok. Nih, udah mulai berkerut. Dan udah makin lama, tenaga juga makin habis. Uang nggak kasih kebahagiaan. Kesehatan juga enggak. Tapi hari ini, gereja banyak yang kemudian berjanji atau mengajarkan bahwa segala sesuatu. Bukankah Allah kita Allah yang kaya? Bukankah Allah kita Allah yang tidak berhutang? Maka Dia akan memberikan kamu di dalam segala kelimpahan. Kok yang diajarin jadi kelimpahan hari ini? Padahal kalau Yesus yang ngajar tadi dalam perjalanan di Emmaus, kamu hanya bisa mengenal aku kalau kamu belajar seluruh kitab suci. Hari ini kok kita nggak diajar untuk belajar kekayaan, kesehatan, muka ganteng, cakep, mobil bagus. Apa itu? Ya, ini saya yakin teman-teman ada yang mukanya gini. Gereja mana yang ngajarin gitu? Seperti biasa. Ini bukan gereja di Indonesia. Ini gereja di pedalaman Singapura. Di Indonesia nggak ada yang kayak begini. Saya yakin juga teman-teman yang ikutin acara ini nggak ada yang kepengen cantik, kepengen ganteng. Nggak ada. Kita semua kepengen belajar firman Tuhan. Amin. 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 Kalau memang begitu, ayo kita jalan terus. Tapi kalau ternyata apa yang saya ngomong ini bikin Bapak, Ibu, Saudara-saudara jadi rada tersinggung, bagus. Puji Tuhan. Kalau ada yang tersinggung. Kenapa? Karena yang tersinggung itu pasti kepengen belajar. Kepengen perbaiki diri. Gereja itu adalah tempat di mana orang belajar firman Tuhan. Gereja bukan tempat untuk magis-magisan. Dikit-dikit minta Tuhan selesaikan masalah. Tuhan selesaikan utang piutang. Itu tidak benar. Gereja yang benar bukan yang seperti itu. Itu gereja ya, kalau yang seperti itu gereja yang seperti Pastor Wigan bilang tadi. Gereja yang didirikan karena keakuan. Bukan benar. Gitu. Ya. Nah, coba ada pertanyaan dulu nggak? Supaya sebelum itu. Pertanyaan yang masuk. Ya. Kalau gereja sudah dibuka lagi, lalu ada pembicara yang khotbahnya kurang benar. Sikap kita sebagai jemaat harus bagaimana, Pak? Nah, mungkin Abang jawab dulu, terus saya akan menambahkan dengan jawaban saya juga. Iya. Bertumbuhlah dimanapun kita ada. Apa ya, nggak gini loh. Gereja pasti ada salahnya. Ya, pasti ada salahnya. Pembicara juga mungkin pasti ada salahnya. Saya sendiri pasti ada salahnya. Barusan saya ngomong, mungkin ada yang saya sampaikan dengan keliru. Mungkin ada ego yang saya sampaikan juga. Nggak ada gereja yang sepenuhnya benar. Nggak ada pembicara yang 100% benar. Maka cuman kalau memang saudara tahu bahwa bahwa yang disampaikan itu tidak benar, ya sudah, carilah kebenaran itu. Dengerin sebanyak mungkin referensi. Ikutin acara-acara kami ini. Kami nggak kepingin bikin Bapak Ibu, Saudara-saudara pindah gereja. No, bertahanlah di sana.
Tapi jadikan acara kami ini menjadi referensi sekaligus menjadi cambukan supaya kita sama-sama terus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama. Ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu mereka nggak lagi berpikir segala sesuatu secara magis. Enggak. Mereka makin berpikir, makin terus cari kebenaran. Terus, maafin. Nggak perlu kita terus tunjuk jari. Sorry ya, itu salah. Aduh, nggak bagus juga, nggak cantik juga. Ya, Pastor Wigan, sampai ini. Ya, oke. Ya, seperti yang tadi Bang Ruli sudah katakan bahwa belajar dan belajar. Jadi gini saudara, gereja yang sejati itu mendorong jemaatnya untuk belajar. Gereja yang sejati itu mendorong jemaatnya untuk menjadi dewasa. Jadi peranan hamba Tuhan di sini, peranan pendeta seperti saya ataupun Bang Ruli adalah sebagai, itulah yang dikatakan di Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan kelima jawatan Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru untuk memperlengkapi orang kudus Ya. sebagai trainer, sebagai equiper ya. Nah jadi jemaat harus untuk belajar, untuk mengenal Tuhan, bahwa pendeta tidak pernah jadi perantara antara jemaat dengan Tuhan, sebab perantara kita hanya satu, yaitu Yesus sendiri. Nah, jadi saudara harus melihat, banyaklah mendengar referensi pembicara-pembicara yang bisa mempertajam saudara, yang bisa melatih saudara, ya. Jadi tadi kata Pastor Ruli bilang jangan ada yang jadi awam. Oh iya, tahu nggak, kata awam itu artinya bodoh saudara ya. Jadi ya memang jangan ada yang jadi orang awam, bahwa kita semua harus punya ketajaman. Nah, itulah sebabnya saudara, bagaimana sikap kita, saudara harus mencari mempertajam saudara ya. Mungkin itu dari saya ya. Saya lanjutin apa yang Pastor Wigan sampaikan barusan. Ini tadi pagi waktu kita lagi persiapan, Pastor Wigan ngomongin soal ayat ini. Saya bacain ya, Pastor Wigan. Yeah. Yeah. Efesus 4 ayat 12. Inilah fungsi gereja. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua. Yeah. Bukan cuma saya berdua, tapi kita semua. Kita lah orang-orang kudus. Gereja itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi kita semua ini harus diperlengkapi untuk melayani Tuhan bagi pembangunan dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tadi Tuhan Yesus bilang apa? Kita tidak akan pernah mengenal Dia sebagai anak Allah apabila kita tidak menguasai kitab suci, dimulai dari kitab Musa sampai para nabi. Nah, gerejalah yang harus mengenalkan kitab-kitab itu semua kepada jemaat, sehingga jemaat nggak jadi awam lagi, tapi bertumbuh dalam pertumbuhan yang penuh, sehingga kita bisa melayani. Itulah gereja. Itu Pastor Wigan tadi pagi yang ingetin saya ayat ini. Dahsyat ayat ini. Mengagumkan kok firman Tuhan itu. Nah, Pastor Wigan yang bilang mereka penjaga gereja. Ini saya nggak tahu maksudnya apa, satpam atau penjaga gereja atau anak sulung. Ini Ibu Feby nanyanya dengan manis ini. Memang ada sih, memang ada. Saya belum pernah dengar Bang, jadi saya memang nggak tahu Bang itu penjaga gereja maksudnya apa Bang. Oke. Bu Feby, kita semua penjaga gereja. Artinya penjaga pengajaran. Kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi penjaga pengajaran kalau kita tidak belajar? Nah, jadi sebetulnya aliran itu nggak salah, karena memang semua orang dimulai dari Petrus itu
harus menjadi penjaga gereja. Ingat tadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 16, bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, sebagai batu karang yang di atasnya jemaat Tuhan dibangun, murid yang 12. Dari murid-murid yang 12, ada murid-murid 70, murid-murid 500, sampai kita hari ini. Hari ini kita adalah penjaga gereja, penjaga pengajaran. Karena itu, sebagai penjaga pengajaran, tidak boleh ada di antara kita yang awam. Nggak boleh. Semua kita harus menjadi sarjana-sarjana teologi lewat pengajaran di gereja. Maksud saya sarjana teologi bukan sekedar STH ya, tapi betul-betul memiliki kerinduan, memiliki pengetahuan yang sehat di dalam firman Tuhan. Begitu Bu Feby. Bukan cuman gereja, bukan cuman pendeta loh ya. Oke, next. Ini pertanyaan atau pernyataan, Pastor. Kalau untuk jemaat-jemaat yang baru, biasanya syok kalau dengar khotbah yang berat-berat. Ya. Oke, mungkin ini cuma pernyataan, tapi saya mau bicara di kota Korintus bahwa biarlah seseorang menurut ukuran imannya masing-masing. Tetapi gini, saya juga tidak setuju ada klasifikasi khotbah enteng, khotbah berat. Ya, kalau bagi saya tetap yang harus disampaikan adalah kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita tidak perlu menyembunyikan kebenaran yang inti ya. Misalnya, mengikut Tuhan itu sangkal diri pikul salib. Kita tidak perlu sembunyikan itu. Oh, dia baru. Jadi kita tidak perlu kasih tahu dulu deh. Kalau ikut Tuhan itu harus pikul salib. Nah, kan harus disampaikan ya. Nah, kita ke next question aja. Ini. Ya. Dari Jimbo Edukator. Kalau dari pengalaman Pastor Ruli dan Pastor Wigan, apa ciri-ciri paling kental dan yang paling umum diselewengkan dari ajaran gereja-gereja hari ini? Oke, saya akan jawab dulu, mungkin nanti Pastor Ruli juga bisa jawab. Apa ciri-ciri paling kental dan yang paling umum yang diselewengkan dari ajaran gereja hari-hari ini? Oke, pertama saudara, yang menurut saya paling banyak diselewengkan adalah, kalau yang pertama itu, orang datang ke gereja dikesankan seperti datang ke Gunung Kawi. Nah, kalau saudara nggak tahu Gunung Kawi apa, itu ada di daerah Jawa Timur ya. Saya itu juga nggak pernah sih. Tapi dulu ada banyak saudara yang setiap tahun ke Gunung Kawi minta wangsit, minta apa gitu ya, supaya dagangan lancar dan lain sebagainya. Nah, jadi persoalan yang paling pertama adalah yang menurut saya banyak diselewengkan, tempat untuk dia dapat untung, usaha lancar, dan lain sebagainya. Nah, saudara dalam hal ini harus tahu bahwa maksud utama kedatangan Tuhan Yesus adalah keselamatan jiwa kita, karakter kita yang dipulihkan. Nah, orang yang karakter dipulihkan, hidupnya pun otomatis berangsur-angsur akan dipulihkan juga. Ya. Nah, jadi itu hamba Tuhan, saya tanpa menyebut nama siapapun, memposisikan dirinya adalah perantara antara Tuhan dengan umatnya. Jadi umatnya dikunci seakan-akan lu tuh nggak bisa apa-apa. Udah, pokoknya urusan sama Tuhan, saya aja kalau yang maju. Nanti semua beres. Kalau saya doa, itu lebih manjur. Nanti saya yang doakan. Nah, ini nih penyelewengan yang menurut saya yang paling umum. Terus membonsai atau mengkerdilkan jemaat Tuhan. Padahal kita semua bisa diasah dan bisa dilatih untuk punya ketajaman, sebab kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi
saudara dimanapun saudara berada, jangan pernah mau percaya atau jangan pernah merasa bahwa hamba Tuhan itu lebih sakti gitu loh. Enggak, semuanya sama. Cuma orang yang dalam tanda petik Tuhan atau pendeta, cuman dia itu sudah belajar lebih dulu aja. Dan tugas dia adalah memperlengkapi supaya saudara juga bisa sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh dan sama-sama menjadi tajam. Ini contoh study case. Contoh apa study case? Kalau saudara baru pindah rumah misalnya, mesti nggak sih panggil pendeta untuk pemberkatan rumah? Ini nih contoh study case. Oke. Itu langganan tuh ya, harus manggil sampai diimpor dari Australia pun ada, Pak. Nah, oke, gini. Tidak salah saudara manggil pendeta, tetapi motivasinya adalah ucapan syukur. Ya. Kalau motivasinya, kalau pendeta belum datang, aduh, rumah gua ntar bisa banyak setan nih. Nah, ini yang jadi masalah. Iya. Kalau tokonya laku. Iya, nah, kalau motivasinya adalah ayo deh kita mau fellowship, kita mau mengucap syukur. Nah, ya boleh-boleh dalam tangan Tuhan yang kuat juga bisa gitu loh. Ya. Nah, jadi inilah stigma yang suka dibuat kesannya kalau tanpa pendeta tidak bisa nih. Nah, ini yang penyelewengan yang saya rasa cukup banyak. Jadi ini dua hal kalau dari saya, mungkin Pastor Uli bisa menambahkan. Jawaban Pastor Wigan itu ngejawab juga pertanyaan berikutnya mengenai biji mata Tuhan. Siapa biji mata Tuhan? Ini loh yang tadi Pastor Wigan ngomong. Di gereja ini dipisah menjadi dua golongan. Seolah-olah ada golongan yang kelas VIP, yaitu katanya hamba Tuhan, dan ada golongan jemaat. Nah, yang disebut dengan biji mata Tuhan itu seolah-olah diajarkan adalah yang kelompok hamba Tuhan ini. Padahal salah, keliru. Kita semua adalah biji mata Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, dan bahkan dikatakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan ajaib. Itu panggilan untuk kita semua. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 10 dan 11. Ya kan? 9 dan 10. Iya kan? Jadi biji mata Tuhan itu siapa? Biji mata Tuhan itu kita semua. Nah, kenapa kemudian diajarkan di gereja seolah-olah ada kasta hamba Tuhan dan kasta jemaat? Keliru, nggak boleh itu. Ya, saya kira jawabannya udah cukup panjang dan kita harap itu menjadi pengetahuan kita bersama dan kemudian kita tahu persis bahwa kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Masih kalau belajar, saya boleh tidak ngerti, tapi kok bisa pendeta? Iya. Gimana Pak? Mungkin kalau saya tambahkan dikit yang tentang biji mata, memang ada di Alkitab dikatakan bahwa kita harus memperhatikan orang yang mengajarkan firman Tuhan. Itu dalam koridor respect dan menghormati. Sebenarnya untuk respect dan menghormati, kita harus merespek semua orang. Ya. Tetapi jangan dijadikan ayat itu sebagai dikesankan, kalau pendeta itu biji mata Tuhan. Terus kalau jemaat apa jempol kaki gitu, kan enggak ya. Ayat yang menyatakan kalau orang yang mengajarkan firman Tuhan harus dihormati, harus dihargai, tapi bukannya berarti dialah yang biji mata Tuhan. Kita bukan ya. Tentunya bukan seperti itu ya. Ya. Thank you. Jawabannya Pastor Wigan. Nah, ini lagi ada yang ngomong nih, gimana ya nih kok gereja kok bisa-bisanya orang-orang yang udah kenal firman Tuhan malah jadi ngaco-ngaco, malah bikin
jemaat ngerasa seperti tamu dan selanjutnya. Seperti tadi saya bilang, gereja itu bagaimanapun pasti ada salahnya, ya. Nah, kalau sampai ada hamba Tuhan yang seperti itu, ada pelecehan seksual dan lain-lain, ya sudah. Memang kenyataannya manusianya nggak sempurna. Kenyataannya organisasinya kita jadi nggak pengen belajar firman Tuhan. Udahlah, kalau mengenai keburukan-keburukan, kemanapun kita noleh, pasti ada. Iya. Jadilah kitalah yang harus jadi duta besar Tuhan. Kitalah yang harus nyebarin bau harum Tuhan. Itu loh. Jadi dengan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang ada di sekeliling kita, kita kasih tekad dalam hidup kita. Pertama, kita mau belajar firman Tuhan dengan benar. Kedua, kita mau hidupi dengan benar. Supaya ketiga, kita nanti menyebarkan bau harum Kristus. Gitu aja, simple aja. Jangan cari salahnya orang. Ya, yuk kita sama-sama tumbuh ya. Oke, nah abis itu ada pertanyaan lagi nih, Pastor Wigan, ke bawah lagi nih. Iya. Di medsos sekarang gencar pendeta-pendeta berdebat soal teologis dan sesat-sesat. Bagaimana pendapat Pastor? Oke, kalau saya, Gimana Bang? kalau saya, Bapak Ibu lihat, ya, saya nggak mau terlibat. Memang ada kok pendapat-pendapat yang keliru, ya. Saya nggak mau aja terlibat di dalam saling debat, saling menyalahkan, nunjukin siapa yang paling benar. Nggak perlu. Nah, yang harus kita buat hanya satu. Siapa yang harus jadi terang? Siapa yang harus jadi garam? Kita. Nah, tapi pada saat yang sama, saya juga nggak nyalahin kalau ada pendeta-pendeta yang saling beradu teologi. Karena beradu teologi juga bisa baik kok sebetulnya. Dulu dalam usaha pembelajaran orang-orang Yahudi itu saling berdebat kok, saling berdebat. Tapi semua perdebatan itu harus membawa kepada satu arah, yaitu apa? Penundukan diri. Ya, jadi jawaban saya simpel. Satu, saya nggak nyalain kalau mereka berdebat, tapi perdebatannya harus membawa kepada penundukan diri. Kedua, saya tadi jawab bahwa, ayo, kita nggak perlu kok berdebat. Yang perlu adalah kita yang harus berubah lewat pengenalan firman Tuhan. Hingga kita menjadi duta-duta besar Allah. Gitu ya? Ya. Pertanyaan ini. Saudara, saya termasuk orang yang bagi saya perbedaan pandangan teologi itu tidak jadi masalah. Tetapi saya tidak setuju dengan orang yang menyesat-nyesatkan orang. Sesat itu jahat, saudara. Ya. Sesat itu buat saya itu jahat. Dikatakan sesat kalau pada tingkat ini. Membodohi umat. Menipu umat. Itu jahat. Tetapi kalau sebatas perbedaan pandangan teologi ya, misalnya. Predestinasi kita ditentukan atau tidak. Saya bisa beda pandangan dengan si A, si B, si C, tapi saya tidak perlu menyesatkan mereka. Sebab memang sejarah gereja juga sudah mencatat itu perdebatan yang berusia ratusan tahun lamanya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua gini, rasanya orang Indonesia itu perlu lebih belajar lagi satu hal. Berbeda pandangan, jangan membenci pribadi. Iya, betul. Rasanya perlu belajar yang satu hal ini. Kalau saya lihat, ini bukan soal di gereja aja, tapi dirinya juga ikut dibenci, Bang. Itu dia masalahnya. Ya. Jadi, sekalipun mungkin bisa saja, even saya sama Bang Ruli, mungkin tidak akan juga 100% plek-ketiplek sama pandangan. Mungkin tidak, gitu loh. Tapi again, kita harus bisa membedakan apa yang menjadi pandangan orang, karya orang dengan pribadinya. Jangan sampai setan-setanin pribadi orang cuman karena beda pandangan. Ya, itu aja dari saya.
Itu ada Odi bilang gini, lebih luas lagi, apa biji mata Tuhan hanya untuk orang Kristen? Karena banyak orang Kristen yang lebih Kristen dari orang Kristen. Biji mata Tuhan adalah semua manusia yang diciptanya, kemudian dihembuskan nafas hidup yang berasal dari dia sendiri. Ya, of course, itu bukan hanya orang Kristen, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Ingat, Tuhan Yesus bilang, bukan orang-orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang dia hargai, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, orang yang melakukan kehendak Bapa itu bisa dari segala bangsa, dari segala suku, dan dari segala agama. Justru akan sedih banget kalau orang Kristen udah pelayanan, udah ke gereja, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena nggak melakukan kehendak Bapa. Kamu bukan biji mataku. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. 2 menit mungkin saya jawab secara sangat cepat ya Bang ya. Membodohi umat boleh diperjelas, oke. Simple aja. Kalau yang membodohi umat itu ya membuat umat menjadi tidak cerdas. Misalnya segala sesuatu harus melalui saya yang harus mendoakan dan lain sebagainya, atau hal-hal yang sifatnya manipulasi. Kalau Anda tidak kasih persembahan, Anda bisa dikutuk jadi kodok misalnya gitu ya. Bang, waktunya sudah mau habis ya Bang ya. Oke, Abang kasih closing statement deh Bang. Ya, saya mau sekalian jawab pertanyaannya David itu. Ada gereja palsu, yaitu gereja yang tidak melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, yaitu gereja yang tidak mengajar. Itu gereja palsu. Nah, tapi selama orang-orang tidak melakukan itu, masih ada gereja yang benar. Ya, jadi ayo kita sama-sama membangun gereja yang benar. Itu tugas kita semua, bukan hanya tugas dari pejabat gereja. Kita semua. Iya. Itu closing statement-nya Pastor Wigan. Oke, closing statement dari saya, bagaimana cara menafsirkan Yohanes 10 ayat 10, hidup berkelimpahan dalam karakter saudara yang terus semakin diperbaharui, yang semakin menjadi seperti Kristus. Kelimpahan di situ tuh kualitas, bukan kuantitas. Perisos. Oke. Ya. Oke Bang, thank you for today. Topik minggu depan, ibadah atau kebaktian. Oke. Okay. Thank you all. Thank you for coming. Yeah, I love you.